Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam lanjutan kuliah geologi yang disajikan secara daring. Semua materi yang disajikan di dalam perkuliahan ini dirangkum atau disarikan dari buku Geologi untuk Pertambangan Umum yang sudah kami tulis dan sudah diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Jadi kepada semua mahasiswa yang mengikuti kuliah ini secara daring, diharapkan juga bisa membaca buku ini dan menyimak kemudian membandingkan isinya dengan materi perkuliahan. Pada hari ini kita akan coba melanjutkan materi kita pada bagian kelima mengenai geologi struktur, dan saat ini kita sudah masuk kepada sesi yang ketiga. Di dalam sesi yang ketiga ini kita akan khusus membahas mengenai struktur geologi berupa patahan atau sesar atau fault. Sesar atau fault ini didefinisikan sebagai deformasi brittle berupa rekahan atau ruptur atau zona rekahan pada batuan yang memperlihatkan adanya pergeseran atau displacement. Jadi saya mengingatkan kembali dari pertemuan sebelumnya yang membedakan dengan kekar atau join ini bahwa pada sesar ini rekahannya memperlihatkan adanya pergeseran. Jadi terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dengan arah yang sejajar dengan bidang patahan. Nah, sama seperti kekar, keperluan dari kita membahas sesar ini, terutama untuk sumber daya mineral, itu biasanya kekar dan sesar itu mengontrol vein atau pembentukan vein atau veinlet. Tetapi yang paling penting bahwa sesar ini adalah salah satu bidang ketidakmenerusan atau bidang discontinuity yang sangat penting di dalam proses migrasi biji atau proses migrasi hidrokarbon dari host rock-nya atau ininya ke tempatnya dia terjebak, tempatnya dia terakumulasi. Jadi hampir semua endapan mineral itu dalam proses akumulasinya menjadi konsentrasi mineral atau hidrokarbon yang bernilai ekonomi itu mengalami proses migrasi dari source rock-nya sampai ke batuan induknya saat ini, ya. Jadi proses migrasi inilah dikontrol oleh sesar-sesar yang terbentuk di bawah permukaan. Nah, tapi tentu saja di samping kepentingan bernilai ekonomisnya seperti itu, kita juga memahami bahwa semua struktur geologi itu menghasilkan bidang-bidang ketidakmenerusan yang berpotensi terhadap bencana geologi. Apakah itu bencana yang sifatnya regional atau yang sifatnya lokal, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk sesar ya, yang sudah terisi oleh daik, ya. Ini juga daik yang sangat besar, ya, sangat besar. Ini semuanya melalui zona sesar. Dan ini tadi bahwa yang terpenting zona sesar ini adalah merupakan jalur migrasi dari suatu endapan bahan galian dari tempatnya ke tempat terakumulasinya, atau jalur migrasi misalnya magma ke permukaan, atau jalur migrasi semua material mobile dari bawah permukaan ke permukaan. Nah, itu adalah zona-zona lemah di dalam bumi yang berupa zona discontinuity atau zona ketidakmenerusan. Nah, di dalam kita membahas sesar ini, kita perlu dulu membahas berbagai istilah yang digunakan terkait dengan geometri-geometri sesar ini. Jadi yang pertama, ini adalah suatu blok diagram yang menunjukkan adanya pergeseran atau patahan. Ini ada hanging wall, dan ini ada footwall, kemudian ini ada bidang sesar, dan ini adalah strike dari sesarnya sendiri. Ya. Hanging wall sendiri ini adalah bagian yang ada di maaf, ini terbalik gambarnya nih. Seharusnya footwall-nya ini ke sebelah sini, ini hanging wall-nya ada di sini, ya. Ini terbalik, seharusnya hanging wall ini ada kesalahan juga ada di buku
buku Geologi untuk Pertambangan Umum, ini terbalik, ini seharusnya hanging wall. Jadi hanging wall itu adalah blok yang ada di atas bidang miring. Jadi kalau ini bidang sesarnya ini adalah bidang miring, maka blok yang ada di atas bidang miring ini adalah hanging wall. Sementara ini adalah footwall-nya. Jadi terbalik, telah mengalami pembalikan istilah seperti ini. Kemudian kita lihat AC ini adalah pergeseran sesar atau slip dari sesar. Jadi AC ini adalah pergeseran sesar. Kemudian AB ini disebut dengan throw atau komponen pergeseran vertikal dari sesar. Sementara BC, ini BC-nya ini adalah heave atau komponen pergeseran horizontal dari sesar. Jadi ada komponen pergeseran vertikal, ada komponen pergeseran horizontal, kemudian ada slip yang merupakan pergeseran total dari sesar ini. Nah, kemudian bidang miring ini terhadap sama dengan definisi dip seperti umumnya adalah sudut antara bidang horizontal dengan bidang sesar. Ini disebut dengan dip. Nah, kita perhatikan di sini bahwa pergeserannya ini lurus atau melalui satu bidang ini naik turun seperti ini dalam satu garis, tapi ini memperlihatkan diagonal seperti ini. Jadi di samping ada komponen AB-nya atau throw-nya, ada komponen heave-nya atau BC-nya, ada juga komponen EF seperti ini. EF. Jadi EF ini adalah komponen strike slip, kemudian DE ini adalah deep slip, DE tadi ini identik dengan AC yang ada di sini. Jadi slipnya. Tapi karena di sini ada komponen strike slip, maka ini disebut dengan deep slip, ya, deep slip. Nah, sementara DF ini yang disebut dengan net slip atau pergeseran total dari sesar ini secara diagonal. Kemudian ada ini head. Ini adalah kemiring sudut dari bidang miring ini dari vertikal. Jadi ini kebalikan dari dip, ya. Head ini kebalikan dari dip. Kalau dip tadi adalah sudut antara bidang hayal horizontal dengan bidang miring. Kalau head ini adalah sudut antara bidang vertikal dengan bidang miring, seperti itu. Nah, kemudian jika ini adalah suatu bidang sesar yang ada arsirannya ini, maka ini adalah arah strike-nya, kemudian ini adalah arah dip-nya, sementara dip-nya sendiri adalah ini, dan ini adalah strike-nya diukur dari utara ke arah sini, ini dip-nya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita bisa mengasumsikan, tadi itu kita sudah membahas ada hanging wall dan ada footwall, ya. Hanging wall itu adalah blok yang ada di atas bidang miring, berarti yang ini hanging wall-nya, ini footwall-nya yang berada di bawah bidang miring. Kalau terjadi patahan, maka ini mengalami pergeseran, entah hanging wall-nya bergeser atau footwall-nya bergeser atau dua-duanya bergeser. Jadi kalau misalnya ini bergeser ke arah sini, ini yang disebut dengan strike slip. Tadi sudah dijelaskan strike slip. Kemudian ini adalah deep slip. Kemudian ini adalah oblique, ya. Jadi dia bergerak miring. Jadi dia punya komponen deep strike slip, dia punya komponen deep slip seperti ini. Nah, sekarang untuk menggambarkan pergeseran ini kemudian kita teruskan garis warna biru ini untuk mendapatkan arah plung, ya. Jadi ingat tadi itu kalau misalnya arah dip-nya, kalau disebut dip, arah dip-nya ini tegak lurus dengan arah strike. Jadi dia pasti 90 derajat, tegak lurus seperti ini dia pasti 90 derajat. Tapi karena ini arah dip-nya atau arah kemiringan pergerakannya ini tidak tegak lurus dengan strike, maka disebut dengan istilah arah plung, ya, arah plung seperti ini. Nah, sehingga sudut antara arah strike dengan arah plung ini disebut dengan rake atau pitch, ya, rake atau pitch. Jadi rake dan pitch ini identik dengan arah dip, tapi bedanya kalau arah dip dia pasti tegak lurus dengan arah strike, berarti dia 90 derajat, sementara rake dan pitch ini
pasti kurang dari 90 derajat karena dia tidak tegak lurus dengan strike. Ya. Nah, sementara arahnya sendiri, arah kemiringannya itu disebut dengan arah plumb. Seperti ini. Ini adalah sudutnya, plumb ini adalah sudutnya. Ini sama dengan di kemarin pada saat kita membahas lipatan juga ada plunging fault atau lipatan menunjam. Nah, itu juga sama. Ya, kalau di lipatan itu yang menunjam itu adalah sumbu lipatannya yang menunjam ke satu arah. Jadi dia tidak lurus, membentuk strike-nya tidak lurus. Nah, ini sama juga. Ya, ini yang miring atau bergeser ini adalah arah kemiringannya. Jadi setiap sesar yang memiliki komponen deep slip dan komponen strike slip sekaligus itu kedudukannya dinyatakan dengan rake, pitch, dan plumb. Ya, rake atau pitch ini sama ya, plumb. Jadi dia tidak dinyatakan dengan strike deep, tapi rake dan plumb. Nah, ini tadi pengertian hanging wall dan footwall. Sekali lagi di buku geologi pertama itu tertukar. Jadi ini istilah hanging ini sebenarnya dulu diambil dari istilah para pekerja tambang di bawah permukaan, di mana blok yang ada di atas kepalanya ini disebut dengan hanging wall, sementara yang ada di bagian bawah itu disebut dengan footwall, yang ada di bagian kakinya. Jadi dinding di bagian kaki dan dinding di bagian kepala. Jadi semua blok yang ada di atas bidang miring ini itu disebut hanging wall, yang ada di bawah bidang miring itu disebut footwall. Jadi contohnya misalnya ini supaya kita tidak keliru nanti memahaminya. Semua di atas bidang berapapun kemiringan dari bidang miring ini itu disebut hanging. Ya, mau dia bergerak ke kiri, mau dia bergerak ke kanan, yang jelas dia di atas bidang miring, maka itu disebut hanging wall. Ini hanging, ini footwall, ini footwall. Nah, begitu juga seperti ini, ya. Nah, bisa dia di sebelah kiri, sebelah atas. Sekarang ini yang atasnya ini yang bergerak turun, yang ini atasnya bergerak ke atas, seperti ini. Jadi pokoknya di atas bidang miring itu hanging, di bawah bidang miring itu footwall. Apakah dia bergerak ke atas, bergerak turun, apakah dia di sebelah kiri atau sebelah kanan, di atas bidang miring hanging wall. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi patahan. Klasifikasi patahan yang disampaikan di sini, karena ingat ada berbagai macam buku, berbagai macam klasifikasi yang diajukan. Nah, sekarang saya akan menampilkan satu klasifikasi di sini yang didasarkan kepada deep dan pitch, ya, deep dan pitch ya. Jadi deepnya itu adalah kemiringannya, sementara pitchnya ini adalah sudut antara strike dengan arah plumb. Ya, arah plumbnya seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau sudutnya itu 90 derajat seperti ini, 90 derajat di atas ini, maka dia disebut dengan istilah deep slip fault. Artinya apa? Artinya komponen pergerakannya itu hanya deep slipnya saja, jadi dia bergerak hanya di arah deepnya saja. Tapi kalau pitchnya ini 0 derajat, berarti apa? Berarti bahwa dia hanya punya komponen strike slip. Nah, dia hanya bergerak ke arah strike, dia tidak bergerak ke arah deepnya. Nah, seperti itu. Nah, deep slip fault ini contohnya, ini hanging wall, ini footwall, yang ini bergerak ke bawah dengan sudut dari sudut deepnya ini kurang dari 45 derajat, sementara ini lebih dari 45 derajat. Sesar ini disebut dengan istilah sesar normal. Kenapa disebut sesar normal? Karena ini mengikuti gaya gravitasi. Jadi hangingnya ini bergerak turun, ya, karena gaya tarik gravitasi. Itu disebut dengan sesar normal. Sesar normal ini sama, ya. Nah, sebaliknya, jika ini bergerak ke atas, artinya hanging wall bergerak ke atas, baik yang sudutnya kecil maupun sudutnya besar ini bergerak ke atas, itu yang disebut dengan reverse fault. Ya, reverse fault. Jadi tadi ada normal fault, kalau dia bergerak turun, hangingnya bergerak turun disebut normal fault. Tapi kalau dia kebalikan, dia bergerak ke atas, melawan gravitasi, itu disebut reverse fault. Ya, bergerak ke atas. Contohnya, misalnya seperti ini normal fault, ya, dia bergerak turun seperti ini hanging yang turun. Jadi perhatikan hangingnya turun seperti ini, ya, hanging turun. Kemudian ini adalah reverse fault. Reverse fault ini hangingnya berarti yang sebelah ini, karena ini di atas bidang miring, ini yang footwall. Ini bergerak ke atas, itu disebut reverse fault, ya.
Nah, tapi perhatikan khusus untuk sesar naik ini ada dua macam. Ada disebut dengan reverse fault jika sudutnya atau dipnya lebih besar dari 45 derajat. Kemudian ini masih reverse fault. Nah, ini contohnya ya, bergerak seperti ini. Kemudian ini adalah thrust fault jika sudutnya dipnya ini kurang dari 45 derajat atau lebih landai, itu disebut thrust fault ya. Thrust fault seperti ini. Nah, ini. Jadi biasanya thrust fault ini berhubungan dengan kegiatan tektonik secara luas. Jadi dia misalnya contoh ini bergeser ya, bergeser. Kemudian ini menumpang naik ke atas. Nah, ini yang disebut dengan thrust fault. Jadi contohnya seperti ini. Ini contoh seperti ini. Jadi ini skalanya biasanya lebih regional prosesnya. Jadi sekali lagi bahwa deep sleep fault ini hanya memiliki komponen pergeseran ke arah deep dan sudut antara arah pergeseran dengan strike itu 90 derajat. Sementara kebalikannya, kalau sudutnya antara strike dengan arah pergeseran itu 0 derajat, artinya dia bergerak horizontal, maka itu disebut dengan istilah strike slip fault seperti ini. Ini disebut dengan sesar mendatar atau sesar geser ya, sesar mendatar atau sesar geser. Ini tadi sesar turun atau sesar naik. Sesar naiknya terbagi dua, ada reverse dan ada thrust fault. Nah, kalau sesar menggeser, geser ini atau sesar mendatar ini dia pergerakannya searah strike saja, dia tidak ada bergerak secara ke arah dipnya, strike slip fault. Nanti ini terbagi dua lagi, ada yang disebut dengan sinistral, sinistral fault, dan ada dextral fault. Sinistral fault itu mengiri, ya, artinya blok yang sebelah kiri ini bergerak mendekati kita, yang ini bergerak ke atas dan kebalikannya. Ini adalah strike slip fault. Ini contohnya. Ini adalah model sinistral, ya, sinistral strike slip fault, karena ini bloknya bergerak mendekati kita, ini menjauh, ya. Sinistral. Kalau kebalikannya, kalau ini yang mendekat ke kita, ini yang mendekat menjauh, maka itu disebut dextral. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan oblique slip fault. Oblique slip fault ini yang memiliki komponen, di samping memiliki komponen deep sleep, dia juga memiliki komponen strike slip. Nah, kalau deep sleep-nya dominan, nah, dia disebut dengan deep sleep dominated oblique slip fault. Tapi kalau dia strike-nya yang dominan, arah strike-nya dominan, maka disebut strike slip dominated oblique fault. Nah, gitu. Kemudian ada sesar vertikal, ini relatif jarang, ya, relatif jarang, tapi bisa juga ditemukan. Ini ke strike, tapi vertikal, ini vertikal juga, tapi ini deep, ya, ke bawah. Ini tadi bergeser ke samping, ini menyudut. Ya. Nah, ini sama, ini horizontal, bidangnya horizontal, ini bidangnya vertikal, ini bidangnya miring. Di lapangan paling umum kita jumpai adalah bidang sesar yang miring. Nah, ini bagaimana evolusi sesar. Jadi sesar itu sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba terjadi sesar, tapi diawali dulu dengan proses pengkekaran. Proses pengkekaran ini yang terus tambah lama tambah berkembang, kemudian berkembang menjadi sesar atau patahan. Di contohnya ini terjadi pengkekaran semakin rapat dan kemudian bergeser seperti ini. Jadi ada evolusi. Contohnya misalnya di sini, ini kekarnya mulai terbentuk, semakin lama kekarnya semakin rapat, ini dan semakin membentuk suatu zona-zona kekar, ya, dengan arah yang tertentu, dan kemudian akhirnya terjadi slip atau pergeseran seperti ini. Nah, sementara kekar itu sendiri berkembang juga seperti ini, jadi semakin lama semakin rapat membentuk satu single kekar, ya, sesar fracture. Nah, ini adalah contoh jadi ini zonanya di sini seperti ini zonanya. Zona pergeserannya ini juga memperlihatkan, ini disebut dengan fault core atau inti dari patahan. Jadi pergeserannya ini melalui zona seperti ini. Nah, kita lihat ini modelnya. Nah, fault core ini kalau ada di sekalian masih ingat di pembahasan beton metamorf, itu ada
yang disebut dengan breksi sesar dan ada yang disebut dengan milonit, ya, milonit. Nah, breksi sesar dan milonit ini adalah khas pada daerah patahan yang ditemukan, tapi tergantung pada kedalamannya. Karena patahan yang terbentuk pada daerah yang relatif dangkal itu cenderung menghasilkan breksi sesar, ya, atau gouge, tergantung ukurannya. Kalau breksi sesar ini fragmennya besar-besar, gouge ini matriksnya yang dominan, ya, dominan. Tapi semakin bertambah kedalaman, maka breksi sesar ini tetap terbentuk, tapi sangat halus dan cenderung berfoliasi. Itu yang disebut dengan milonit. Jika terus berkembang ke arah bawah, nanti dia akan terbentuk gneiss sampai kemudian terbentuk amphibolite facies. Jadi ini tadi yang evolusinya mulai terbentuk kekar, kemudian terbentuk zona seperti ini, zona patahan dari pergeseran itu. Nah, ini adalah bagaimana klasifikasi dari breksi sesar hingga ke milonit. Jadi di sini adalah persentase kandungan matriksnya. Jadi kandungan matriks semakin besar itu disebut gouge, ya, lebih dari 70% itu disebut gouge, sementara kurang dari 70% itu disebut fold brexia atau breksi patahan. Nah, kalau dia kohesi, memiliki primary cohesion, tapi dia tetap non foliasi, itu disebut dengan mikrobreksi, sementara ini disebut dengan istilah kata kelasit. Ini kalau ada perhatikan nanti agak berbeda klasifikasi nanti di batu metamorf karena literaturnya juga berbeda. Yang berfoliasi ada protomilonit, ada milonit, ada ultramilonit. Semakin ke bawah semakin halus. Kemudian ada blastomilonit jika sebagian kristal-kristalnya itu mengalami rekristalisasi, atau jika yang terbentuk itu dari proses perubahan fase, itu yang terbentuk malah gelas, itu disebut dengan pseudo-takilit seperti ini. Ya, ini dari klasifikasi Higgins tahun 71. Ya. Nah, ini adalah patahan, satu jalur patahan. Tapi patahan juga bisa membentuk zona seperti ini, zona patahan seperti ini. Jadi patahan itu bisa satu individu bidang patahan atau dari beberapa individu bidang patahan yang membentuk zona patahan. Nah, ini nanti akan terbagi lagi, ada yang disebut dengan bidang utama, bidang patahan utama, kemudian ada patahan cabang, ya, atau fault splay-nya. Jadi patahan ini memiliki cabang-cabang seperti ini, atau dia memang membentuk anyaman seperti ini, ya, anyaman seperti ini, atau disebut dengan istilah anastomosing fault atau patahan anyaman seperti itu. Kemudian kalau dia di bawah permukaan, jauh di bawah permukaan, dia membentuk serson seperti ini, ya. Jadi anyamannya ini tidak patah-patah, tetapi dia membentuk seperti lipatan seretan seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kita mengenali sesar di lapangan? Untuk bisa mengenali sesar di lapangan, maka kita terlebih dahulu perlu mengenali yang disebut dengan kriteria fisiografis. Artinya kita bisa melakukan pengamatan dari geomorfologi, sama seperti lipatan tadi kita mengamati di atas meja dengan desk exploration, kita amati peta topografi, kita amati foto satelit, sehingga kita bisa melihat fitur-fitur khas yang menunjukkan adanya sesar. Yang paling khas tentu saja yang disebut dengan istilah gawir sesar atau scar. Ini adalah bidang patahan yang berbentuk lereng lurus dan memanjang. Nah, kalau kita lihat ini ada dua bidang patahan, ini hanging wall bergerak ke bawah, berarti ini adalah sesar turun, ya. Kalau hanging wall-nya bergerak ke bawah, sesar turun atau normal fault, ya. Nah, ini bidang yang ditinggalkan ini, bidang miring yang ditinggalkan ini yang disebut dengan fault scar atau gawir sesar. Ini gawir sesar sepanjang ini yang muncul di permukaan. Nah, bagaimana kalau dia structural fault? Nah, kalau structural fault itu biasanya tidak menimbulkan gawir sesar seperti ini, tetapi sepanjang bidang sesar structural fault itu menghasilkan breksiasi yang sangat besar biasanya. Nah, itu menjadi zona yang mudah lapuk sehingga menghasilkan lembah-lembah yang juga tetap bisa membentuk fault scar dengan kemiringan yang lebih landai. Sama juga dengan sesar naik itu menghasilkan breksiasi yang sangat besar, lebih besar dibandingkan dengan sesar normal, dan bisa menghasilkan bidang sesar yang relatif lebih landai.
Jadi ini contoh, ini adalah bidang sesar, ini hampir vertikal, ya, vertikal seperti ini bidang sesar. Ini juga ini lebih skalanya lebih besar karena ini lebih regional, sangat terkenal, San Andreas Fault. Ini yang di bagian sisi barat Amerika yang pergeseran dengan Samudra Pasifik. Ini masuknya ini yang disebut dengan gawir sesar. Jadi sepanjang ini adalah gawir sesar, ya, gawir sesar. Tapi ini dihasilkan oleh sesar geser, bukan oleh sesar turun, ya. Ini sesar geser, tetapi dia agak menjudut, ya. Kemudian ada triangular facet. Jadi gawir sesar ini kalau dia sudah cukup lama, dia akan mengalami erosi sehingga kemudian membentuk alur erosi dan kemudian menyisakan satu bentang alam yang disebut dengan triangular facet. Jadi dia berbentuk segitiga seperti ini. Segitiga seperti ini yang disebut dengan istilah triangular facet. Jadi contohnya misalnya ini adalah gawir sesarnya. Tadinya gawir sesarnya ini lurus, tapi kemudian mengalami erosi, membentuk alur-alur seperti ini, menyisakan triangular facet atau segitiga seperti ini, bentang alam segitiga seperti ini. Nah, kemudian di bagian depan dari triangular facet ini, karena ini adalah hasil erosi, ini biasanya terbentuk suatu penjajaran kipas aluvial atau alluvial fan. Jadi ini kipas aluvial ini terbentuk sejajar. Jadi di samping ada triangular facet tadi, ada triangular facet yang sejajar, di sini juga terbentuk alluvial fan yang sejajar. Ukuran alluvial ini sangat tergantung kepada kemiringan alur erosinya dan jenis material atau tingkat resistensinya terhadap erosi dan pelapukan batuan penyusunnya di sini. Ini yang menentukan ukurannya di sini. Nah, ini contoh salah satu alluvial fan, ya, pembentukan alluvial fan. Jadi dari lereng ini, ya, tererosi kemudian terendapkan di sini. Kemudian ada penjajaran mata air. Ini biasanya karena kalau terjadi sesar itu lapisan yang sifatnya permeable yang membawa air, reservoir, itu kemudian terpotong dan muncul di permukaan sehingga airnya itu bisa keluar sebagai mata air. Misalnya contoh yang sangat bagus, ini ada penjajaran beberapa mata air, 1, 2, kemudian 3, ini muncul mata air. Ini kebetulan mata airnya kecil-kecil, tetapi ada juga yang mata airnya besar seperti ini. Ini penjajaran mata air ini adalah satu indikasi adanya patahan. Kemudian pola aliran juga. Nah, contoh misalnya di sini ada beberapa pola aliran yang akan dibahas nanti di pelajaran geomorfologi. Nah, biasanya kekar-kekar dan patahan itu membentuk suatu pola aliran rektangular seperti ini. Jadi ini pola rektangular ini kontrol oleh kekar-kekar dan patahan. Atau jika dia merupakan sesar yang sangat besar untuk membentuk gawir sesar yang besar dan kemudian membentuk triangular facet sejajar, ini akan dia membentuk aliran paralel seperti ini, ya, paralel seperti ini. Jadi ini yang membawa nanti seharusnya di sini ada bagian depannya ini ada alluvial fan, di sini triangular facet. Kalau ini adalah patahan. Jadi dia bisa membentuk rektangular, kemudian bisa membentuk paralel. Sementara yang trellis ini biasanya pada daerah yang lipatan yang menunjukkan adanya selang-seling batuan yang keras dan lunak, ya, seperti ini. Ini radial, ini biasanya pada gunung api, kemudian dendritik ini kalau daerah itu daerah yang tersusun oleh batuan yang relatif seragam tingkat resistensinya. Jadi inilah beberapa kriteria fisiografis yang bisa diamati dari peta topografi, dari peta satelit sebelum kita ke lapangan. Nah, nanti di lapangan kita mencocokkan apakah betul data-data ini ada, ditunjukkan dengan adanya penjajaran mata air, dengan keberadaan alluvial fan, karena alluvial fan ini biasa di lapangan sudah terpotong oleh aktivitas masyarakat, bisa juga dia tertutupi oleh vegetasi sehingga tidak terlihat lagi di lapangan secara jelas. Tapi alluvial fan ini memiliki arti penting yang sangat penting, terutama untuk endapan-endapan mineral yang terbentuk dari proses pelapukan dan erosi, ya. Ada juga ini masih bisa satu, ya, pembelokan sungai secara tiba-tiba. Jadi misalnya contohnya di sini, ini ada strike slip fault yang menyebabkan sungai yang tadinya seharusnya lurus ke sini tiba-tiba berbelok ke sini. Nah, ini disebut dengan pembelokan sungai secara tiba-tiba. Nah, bisa juga kalau dia adalah oblique slip fault, ya, dia bergeser,
Ini membentuk air terjun, kemudian bergeser seperti ini membentuk pembelokan sungai seperti ini. Nah, ini hanya air terjun saja, ya. Jadi terpotong secara vertikal. Ini adalah salah satu contoh yang klasik. Ini masih juga dari San Andreas Fault, ya. Ini adalah jalur pergeserannya, pergeseran faultnya seperti ini. Yang blok bagian atas ini bergerak ke kanan, yang blok bagian bawah bergerak ke kiri. Kemudian sungainya, ini adalah jalur sungainya. Seharusnya sungainya menurus ke sini, tetapi kemudian karena terpotong patahan, dia tiba-tiba berbelok ke arah sini, dan kemudian pindah alirannya ke sini. Ya. Nah, besar pergeseran ini disebut dengan istilah offset, ya, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah saya akan menunjukkan satu zona patahan besar di Indonesia yang sangat menakutkan, dan 2 tahun yang lalu kalau tidak salah berusaha mengalami gempa yang sangat besar, menimbulkan korban jiwa dan korban material yang sangat besar. Ini adalah Sulawesi bagian tengah, dan ini adalah kota Palu. Adik-adik sekalian bisa perhatikan, ini adalah Teluk Palu. Ini ada sepanjang garis ini yang bentuk lembah seperti ini yang disebut dengan jalur sesar Palu Koro. Jadi terlihat jelas dari foto satelit di Google Earth. Ini adalah jalur sesar Palu Koro. Inilah sesar yang bergeser kemarin, menghasilkan tsunami di Palu, dan kemudian menghasilkan efek sekunder berupa likuifaksi yang menghasilkan korban yang sangat banyak. Jadi ini jalur sesarnya. Ya. Ini sesar sinistral, ya, yang blok sebelah ini bergerak ke mendekati kita, yang sebelah kiri. Nah, ini sinistral. Nah, kita lihat bagaimana kriteria fisiografis geomorfologinya. Dilihat dari ini kita coba agak dilihat dari tegak lurus, ya. Kemudian kita coba mendekat seperti ini. Kita fokus ke area ini, area gawir sesarnya. Nah, ini adalah gawir sesarnya. Ini gawir sesarnya. Mungkin nanti akan terlihat lebih jelas. Ini lebih jelas. Di sini sudah terlihat ini ada triangular, ini triangular, ya, triangular ini banyak sekali triangular. Kemudian jalurnya seharusnya di depan sini ada alluvial fan, tapi alluvial fan ini karena aktivitas manusia kelihatannya sudah terkikis, sudah ini atau tertutup oleh vegetasi, sehingga yang kelihatan hanya gawir sesar yang sepanjang ini semuanya adalah gawir sesarnya. Kemudian ada penjajaran triangular faset seperti ini. Jadi ini bisa terlihat di sepanjang sesar Palu Koro ini. Kota Palu ada di sebelah kanan di sini. Ini sama, ya, kelihatan seperti ini. Kemudian ada karakteristik khas, kalau kita ke lapangan, kita bisa temukan karakteristik khas bidang sesar atau fault plan. Yang pertama adalah yang disebut dengan istilah slack site. Slack site ini kalau diterjemahkan secara harfiah disebut sebagai cermin sesar. Ini berupa permukaan gurusan pada bidang sesar karena adanya pergesekan pada saat terjadi sesar. Jadi ini adalah gawir sesar yang memerlukan adanya cermin sesar atau slack site seperti ini. Jadi permukaannya ini biasanya lebih licin, lebih halus dibandingkan dengan bidang perlapisan yang biasa, ya. Jadi ini disebut dengan cermin sesar. Ini juga cermin sesar, ya. Ini lebih licin, ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan striasi atau gores-garis, ya, gores-garis. Jadi di bidang silicon site ini ada garis-garis yang menunjukkan arah pergerakannya, arah pergerakan atau arah pergeserannya. Jadi contoh misalnya ini arah pergeserannya agak miring ke arah kanan. Sementara ini terlihat sekali gores-garisnya, ya. Garis-garisnya ini bergerak seperti ini. Ini arah pergerakannya, ini disebut dengan istilah striasi. Jadi gambaran besarnya ini disebut dengan cermin sesar, kemudian di cermin sesar itu terdapat striasi atau gores-garis yang bisa diidentifikasi, bisa dilihat. Kemudian ada drag atau seretan-seretan, ya. Ini seretan seperti contoh ini seretan. Ini berarti bergerak ke bawah, ini terseret, ya, pada saat dia bergerak. Ini terseret semuanya. Ini juga terseret, berarti ini bergerak ke atas, ya. Dan ini terseret seperti ini. Ini bergerak ke bawah. Kemudian ada breksi sesar. Nah, ini adalah breksiasi di sepanjang jalur sesar. Kalau kita perbesar seperti ini membentuk fragmen. Inilah ciri-cirinya dari breksi sesar itu, bahwa semua baik fragmen maupun matriksnya itu dari komponen batuan yang sama, semennya pun berasal dari batuan yang tersesarkan. Disebut dengan breksi sesar.
Nah, ini juga breksi sesar yang lebih besar, ya, lebih besar dibandingkan tadi. Kalau tadi itu agak kecil, ini breksi sesar. Ini sama breksi sesar. Ini ada sekalian bisa perhatikan bahwa fragmen-fragmennya pun ini semuanya pecah-pecah semuanya. Pecah. Ini berbeda dengan breksi yang biasa. Kalau breksi biasa biasanya batuan fragmen-fragmennya ini utuh. Apakah dia menyudut-menyudut, apakah dia nanti bentuk bulat sebagai konglomerat. Tapi ini fragmen-fragmennya ini pecah-pecah. Kalau kita amati di bawah mikroskop juga, nanti akan kelihatan bahwa mineral-mineral khususnya juga bisa pecah-pecah. Karena ini terbentuk karena gaya tekanan. Ini adalah breksi sesar yang lebih halus, ya, lebih halus lagi yang kita sebut sebagai gouge, ya. Kemudian ada milonitisasi, ini bentuk lain dari breksi sesar, tetapi ini terbentuk di bawah permukaan sehingga dia lebih bersifat daktil dan dia sangat halus. Kemudian dia cenderung membentuk foliasi nanti, foliasi yang bentuk seperti batuan metamorf. Jadi ini contohnya sudah sangat mendekati mirip sifat metamorf, tapi di sini ada ciri khas dari milonitisasi seperti terbentuk mata-mata seperti ini. Ya. Nah ini model seperti ini. Jadi ada spot-spot seperti elips begini. Ya. Ini milonit. Fiber growth ini di sepanjang silicon-side atau di permukaan silicon-side cermin sesar. Ini kalau misalnya gaya geseknya terlalu besar sehingga terbentuk silicifikasi. Membentuk suatu lapisan di permukaan cermin sesar ini yang seperti ini, seperti permukaan yang divernis gitu loh. Jadi dia halus, dia mengkilat di atas permukaan cermin sesarnya. Itu yang disebut dengan fiber growth. Kemudian ada karakteristik lain, misalnya diskontinuitas batuan, perulangan dan penghilangan strata, kemudian terputusnya pasian sedimen. Misalnya ini jelas ya diskontinuitas batuan. Misalnya ini batuan ini sudah hilang di sebelah sini. Itu menunjukkan bahwa ada patahan, ya. Ada patahan. Ini lapisan batuan lapisan ini, layer ini sudah hilang di sebelah sini. Begitu juga ini tidak nyambung ke sini. Seterusnya ini untuk skala singkapan, artinya skala kecil, ya. Seperti itu. Kalau ini yang skala besar, ini dari foto satelit, kita bisa melihat ini ada terputus batuannya. Misalnya ini yang warna putih ini terputus, ini tidak nyambung, ini menjadi warna merah. Tapi ada sambungannya ke sini nih. Nah, ini juga yang warna merah ada sambungannya di sini. Ini sambungannya ke sini. Jadi kalau kita coba identifikasi, ini seperti ini, ya. Seperti ini pergeserannya. Ini berarti ini adalah dekstral karena yang sebelah ini bergerak mendekati kita, ya. Nah, kalau kemudian arsir ini terputus, sambungannya ada di sini. Ini terputus, sambungannya ada di sini. Ini terputus semuanya di sini. Ini semuanya adalah identifikasi adanya sesar. Jadi terpotongnya batuan. Ya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai pada bagian akhir dari sesi yang ketiga ini untuk geologi struktur. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa lanjutkan lagi pada bagian berikutnya, pada bagian ke-6 yaitu stratigrafi. Jadi adik-adik sekalian, sesi untuk geologi struktur ini ada 3, silakan diikuti lewat YouTube, kemudian bisa dinonton berulang kali, bisa disimak sehingga pemahamannya betul-betul bisa mendalam. Dan kalau ada yang kurang paham, bisa dibaca di buku Geologi untuk Pertambangan Umum yang sudah kami tulis tadi itu, dan keuntungannya itu berbahasa Indonesia karena sebagian besar buku-buku atau literatur geologi itu umumnya berbahasa Inggris, jarang sekali yang berbahasa Indonesia. Sekira demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.